Percaya Tuhan, Engkau penolong di dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong ajar kami untuk boleh tetap setia kepadamu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami rindu Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk terus melihat ada Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami, memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Sehingga firman yang kami dengar, kami boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur jika sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh beribadah bersama di tempat ini. Kalau kita boleh memuji Tuhan, kalau kita boleh mendengarkan firman saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Lent yang keempat, dan itu berarti sudah ada 3 minggu Lent yang sudah kita lewati. Dan di dalam setiap Minggu Lent yang sudah kita jalani, maka kita sudah belajar tentang firman Tuhan, khususnya tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Saya percaya kita semua masih mengingat ya, dari Minggu Lent yang pertama khotbahnya bicara tentang air diubah oleh Tuhan menjadi anggur. Dan di Minggu Lent yang kedua kita belajar tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan anak dari pegawai istana. Dan minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan seorang lumpuh yang ada di kolam Bethesda. Dan Tuhan Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, saya percaya kita semua mengingat ya khotbah-khotbah yang sudah kita dengar. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu mujizat lagi yang dicatat oleh Yohanes, yang dilakukan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membaca di ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua. Begitu seterusnya saling bergantian kita akan membaca ayat ini. Dan nanti di dalam ayat yang ke-15 kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan memulai di dalam ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan.
Sama-sama. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian jauh Bapak Ibu Saudara pembacaan kita, pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa, memberikan makan 5.000 orang. Bapak Ibu Saudara, mujizat yang ditulis di dalam Yohanes ini tidak hanya terdapat di Injil Yohanes, tetapi juga dicatat di dalam Injil-Injil yang lain. Ya, di dalam Injil Matius kisah ini juga dicatat. Di dalam Injil Markus kisah ini juga dicatat, dan di dalam Injil Lukas kisah ini juga dicatat. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti kalau pulang dari sini sampai di rumah, kalau Bapak Ibu Saudara mencoba untuk melihat di mana saja kisah ini dicatat dan Bapak Ibu Saudara mencoba untuk membacanya, maka Bapak Ibu Saudara pasti akan menemukan hal-hal yang berbeda antara apa yang dicatat oleh Yohanes dengan apa yang dicatat oleh Matius, Lukas, dan Markus. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara, perbedaan-perbedaan ini bukan kesalahan Alkitab. Jangan sampai kita berpikir, wah ini berbeda, ini sudah bukan sesuatu yang sah gitu, karena berbeda-beda mereka menyampaikan ceritanya. Tetapi kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, kalau ada perbedaan seperti itu yang dicatat oleh keempat Injil ini, maka kita harus melihat dari tujuan dari setiap Injil itu dicatat. Nah, ketika mereka mencatat Injil dengan sebuah peristiwa yang dilihat, itu berarti mereka mencatatnya berdasarkan tujuan dari Injil itu dicatat. Nah, kalau kita melihat Injil Yohanes, maka kita akan menemukan tujuan penulisan Injil Yohanes ini di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31. Di sana dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu peroleh hidup dalam namanya. Jelas Bapak Ibu Saudara bahwa Yohanes mencatat kisah ini supaya setiap orang yang membaca kisah ini, mereka melihat Yesus yang adalah Tuhan dan Anak Allah. Nah, hal ini jugalah yang terlihat di dalam kisah yang barusan kita baca, yaitu kisah Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa, memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang besar yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dan inilah yang diperlihatkan Yohanes kepada kita, supaya ketika kita membaca kisah ini, kita melihat sosok pribadi Yesus yang bukan manusia biasa, tetapi dia Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita bertanya setelah kita membaca, dan kita bertanya, apa artinya mujizat ini bagi saya? Apa artinya mujizat ini bagi saya? Ini sudah ribuan tahun terjadi. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama memahami bagian firman Tuhan ini. Kita akan belajar sama-sama apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan yang kita baca ini. Menariknya saudara, ketika kita membaca kisah ini, maka kita menemukan Yohanes itu memperlihatkan kepada kita terlebih dahulu 2 kelompok orang sebelum dia memperlihatkan sesuatu yang besar yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat-ayat yang tadi kita baca, maka kita melihat ada 2 kelompok orang yang disuguhkan Yohanes terlebih dahulu sebelum dia mencatat satu peristiwa besar yang Yesus lakukan, yaitu memperbanyak roti itu sampai orang yang 5.000 jumlahnya itu makan dengan kenyang. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mari kita melihat satu persatu dari kelompok orang yang ada yang diperlihatkan oleh Yohanes. Yang pertama yaitu kelompok orang banyak. Nah, di dalam kehidupan atau di dalam teks yang kita baca ini, berdasarkan kelompok orang banyak ini, di situ nanti kita akan tahu bahwa motivasi itu mempengaruhi pengenalan kita dengan Tuhan. Dan hal ini
kita bisa temukan di dalam narasi yang dicatat oleh Yohanes ini. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dan juga ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15, maka kita akan menemukan motivasi orang yang berbondong-bondong itu datang kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus dengan satu motivasi, untuk memuaskan keinginan mereka. Keinginan seperti apa yang ingin mereka puaskan sehingga mereka datang kepada Yesus? Yaitu keinginan untuk melihat apa yang akan Yesus lakukan lagi. Di dalam ayat yang kedua di sana dicatat, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Artinya apa? Bahwa orang-orang banyak ini yang berbondong-bondong ini sudah pernah melihat Yesus menyembuhkan orang hanya dengan berkata lalu orang itu sembuh. Mereka pernah melihat hal-hal besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan orang banyak ini datang untuk melihat apa lagi yang Yesus akan lakukan. Sehingga kita bisa mengerti bahwa mereka mengikut Yesus bukan karena mereka beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, tetapi karena mereka ingin memuaskan keinginan mereka, keinginan mata untuk melihat apa hal besar lagi yang akan Tuhan Yesus lakukan. Saudara, pernah enggak Bapak Ibu Saudara melihat orang berbondong-bondong, ribuan orang berbondong-bondong datang ke satu tempat? Saudara, saya juga tidak pernah melihat, tapi saya pernah mendengar berita dan saya juga pernah menontonnya di televisi. Di tahun 2009 pernah terjadi satu peristiwa yang besar di mana orang setiap hari, ribuan orang setiap hari berbondong-bondong datang ke satu kampung. Untuk apa? Untuk bertemu dengan seorang anak kecil yang bernama Ponari. Kenapa? Karena Ponari ini punya batu ajaib. Konon katanya batu ini bisa menyembuhkan orang yang sakit. Apapun penyakitnya bisa disembuhkan dengan batu ajaib ini. Nah, kisah ini Bapak Ibu Saudara bermula ketika Ponari anak kecil ini keluar rumah di saat hujan. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara boleh mencoba kalau pas hujan cepat-cepat keluar ya. Siapa tahu dapat batunya ya. Ketika dia keluar kemudian hujan, dia melihat ada batu yang mengeluarkan cahaya. Nah, ketika dia melihat batu ini, dia tertarik untuk mendekat. Nah, sebelum dia mendekat, tiba-tiba ada petir menyambar batu itu sampai batu itu katanya gosong. Nah, kemudian Ponari mengambil batu itu dan Ponari mengatakan bahwa di dalam batu itu ada dua makhluk gaib di dalam batu itu, yaitu perempuan dan laki-laki. Nama mereka, laki-laki namanya Rono, dan yang perempuan namanya Rani. Ya, jadi jangan kasih nama anakmu Rono dan Rani ya. Nah, kedua makhluk itu berkata kepada Ponari seperti ini. Ayo Ponari, kita sembuhkan, kita tolong banyak orang dengan menyembuhkan mereka dengan menggunakan batu ini. Kemudian Ponari mencoba mencelupkan batu itu ke dalam air. Dan kemudian air yang sudah dicelupkan itu dikasih minum kepada orang yang sakit. Dan ternyata terbukti ya, batu itu ajaib. Ketika orang sakit minum air itu yang sudah dicelupkan terlebih dahulu itu batu, lalu orang itu sembuh. Nah, sejak itu dari mulut ke mulut masuk berita, Ponari ini menjadi terkenal dan ada ribuan orang setiap hari datang kepadanya. Untuk apa? Setiap orang yang datang ada yang sudah bawa air dalam kaleng, kemudian dicelupkan tuh, kemudian diminum dan sembuh. Saudara, saya melihat bahwa orang banyak yang datang berbondong-bondong kepada Ponari. Mereka datang karena punya keinginan. Ada orang yang punya keinginan hanya untuk sekedar melihat bagaimana Ponari menyembuhkan orang sakit. Ada juga orang yang ingin mengalami
supaya dia mengalami keajaiban dari batu itu. Tetapi yang menariknya Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang datang kepada ponari dengan tujuan saya ingin mengenal ponari lebih dalam lagi. Saya ingin berteman dengan ponari, atau saya ingin punya relasi yang intim dengan ponari. Tidak ada. Semua datang hanya untuk memuaskan keinginannya dan ingin mengalami keajaiban dari batu itu. Saudara, coba kita bayangkan, kalau seandainya ke depan setelah ponari besar dan batu itu dan dia sudah tidak terkenal lagi, masih adakah orang yang beribu-ribu datang ke tempatnya? Saya percaya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang spektakuler yang dia lakukan. Saudara, saya membayangkan peristiwa yang dialami oleh ponari ini. Orang datang kepadanya bukan untuk mengenal dia, tetapi untuk melihat dan mengalami apa yang dilakukannya. Ini mirip dengan apa yang dialami oleh Yesus. Ya, ini mirip dengan apa yang dialami oleh Yesus. Orang berbondong-bondong datang kepadanya dengan satu motivasi, bukan untuk mengenal Tuhan, mengenal Yesus sebagai Tuhan, tetapi supaya mereka melihat hal besar yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga di dalam ayat yang ke-14, di situ kita bisa menemukan setelah orang mengalami mujizat yang dilakukan oleh Yesus, setelah mereka kenyang dengan roti yang mereka makan, mereka berkata satu dengan yang lain, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Artinya apa? Kekenyangan yang mereka alami karena mujizat yang Yesus lakukan hanya membuat mereka melihat Yesus sebagai nabi dan bukan sebagai Tuhan. Dan bahkan di dalam ayat yang ke-15 di sana dikatakan, mereka ingin mengambil Yesus dan membawanya untuk dijadikan sebagai raja. Saudara, kenapa orang-orang ini ketika sudah mengalami mujizat itu, mereka melihat hal besar yang Yesus lakukan, mereka bukan semakin mengenal Yesus sebagai Tuhan, tapi justru mereka hanya melihat dia tidak lebih daripada seorang nabi. Lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, itu karena motivasi dari awal yang salah ketika mereka melangkah mengikut Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita tahu satu hal, bahwa motivasi yang salah itu jangan dianggap sepele dan jangan diabaikan. Motivasi yang tidak benar dalam hidup ini ketika kita melangkah mengikut Yesus jangan pernah diabaikan dan dianggap sepele. Kenapa? Kalau kita melangkah mengikut Yesus dengan satu motivasi yang salah, itu sudah pasti membuat kita tidak mengenal Dia dengan benar. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara kita mencoba mengevaluasi diri kita. Sudah berapa lama kita mengikut Kristus? Bahkan sudah berapa lama kita datang beribadah? Ketika kita melangkah datang ke gereja, apa yang mendorong kita? Apa yang mendorong kita sehingga kita melangkah datang ke tempat ini dan mau beribadah di tempat ini? Bapak Ibu Saudara, biarlah ini boleh menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita melihat orang banyak yang berbondong-bondong datang kepada Yesus, dan pada akhirnya mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu disebabkan karena motivasi yang salah dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, motivasi itu bisa mempengaruhi pengenalan kita dengan Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, kelompok orang yang kedua yang kita lihat yang dicatat oleh Yohanes adalah kelompok para murid yang diwakili oleh Filipus dan Andreas. Nah, di dalam kelompok orang yang kedua ini, yaitu Filipus dan Andreas, kita melihat di dalam kehidupan mereka ada fokus pada kekurangan dan keterbatasan masalah. Filipus dan Andreas berfokus pada satu masalah, satu keterbatasan yang ada. Di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9, di sana dicatat bagaimana Yesus
bertanya kepada Filipus. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil." Saudara, di dalam percakapan Yesus dengan Filipus ini, kita melihat bagaimana Filipus hanya berfokus pada keterbatasan yang ada. Hanya ada sekitar 200 uang yang tidak bisa dipakai untuk membeli begitu banyak roti untuk dimakan oleh orang banyak itu. Tetapi perhatikan di dalam ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Di sana dijelaskan bahwa Yesus bertanya kepada Filipus karena Yesus ingin mencobai Filipus. Karena Yesus ingin mencobai Filipus dan Yesus tahu apa yang akan dia lakukan. Artinya apa? Ketika Yesus bertanya kepada Filipus, "Di mana kita bisa membeli roti?" Bukan berarti Yesus tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Yesus tahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi mengapa Yesus bertanya seperti itu kepada Filipus? Saudara, ketika saya merenungkan hal ini, dan saya menemukan bahwa ketika Yesus bertanya seperti itu kepada Filipus, sesungguhnya Yesus sedang menyadarkan Filipus dan murid-murid yang lain, saya tahu uang itu tidak cukup untuk membeli roti. Saya tahu ada keterbatasan itu. Tapi saya ada di sini. Saudara, inilah yang tidak dilihat oleh Filipus, yaitu kehadiran Yesus sebagai Tuhan di hadapannya. Ini yang tidak dilihat oleh Filipus, yaitu kehadiran Yesus yang bukan hanya sekedar nabi, tetapi Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan sesuatu yang besar. Saudara, di dalam ayat yang ke-9, kalau kita membaca, sepertinya Andreas datang membawa solusi. Dan dia berkata kepada Yesus, "Di sini ada anak kecil, ada 5 roti dan 2 ikan." Saudara, saya membayangkan ketika Andreas datang kepada Yesus dan Yesus melihat dia dan mendengarkan apa yang dikatakan Andreas. Saya membayangkan Yesus ekspresinya seperti ini dan berkata, "Oke, ada 5 roti dan 2 ikan. Terus, atau mungkin murid-murid yang lain juga melihat Andreas datang membawa anak kecil 5 roti dan 2 ikan. Mungkin mereka heran, apa nih yang mau dilakukan oleh Andreas ini? Tetapi lagi-lagi saudara, Andreas sama seperti Filipus. Mereka berfokus pada keterbatasan yang ada. Andreas melanjutkan perkataannya dengan berkata, "Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Andreas melihat bahwa ini tidak masuk akal untuk bisa diberikan kepada orang banyak. Tidak mungkin, mustahil. Jadi percuma saya memberikan roti ini kepada Yesus. Saudara, saya membayangkan perkataan Andreas ini mirip-mirip dengan perkataan yang mungkin sering kita ucapkan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu dan kita berkata, "Oke Tuhan, saya bisa, saya punya. Tetapi jangan sekarang." Atau mungkin ketika Tuhan sudah memberikan kita sebuah talenta, kemampuan, kita bisa bermain musik, contohnya kita bisa bernyanyi, lalu Tuhan bilang, "Ayo layani saya." Kita berkata, "Iya Tuhan, saya punya talenta yang bagus, saya bisa bernyanyi dengan suara yang bagus. Tetapi Tuhan, saya sibuk dengan pekerjaan saya. Tetapi Tuhan, saya tidak bisa." Saudara, ketika saya merenungkan ini, saya berkata di dalam hati, Tuhan, saya berkata dan berdoa, Tuhan, jangan sampai saya punya perkataan seperti Andreas,
yang hanya berfokus pada keterbatasan. Keterbatasan yang ada tidak diserahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Filipus dan Andreas mewakili diri kita yang tidak melihat Yesus sebagai Tuhan di saat-saat masalah atau tantangan ada dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengizinkan ada masalah, ada pergumulan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, saudara, Tuhan bukan tidak tahu kalau kita terkadang tidak kuat menahan penderitaan itu. Tuhan bukannya tidak tahu kalau ada rasa sakit yang kita alami. Tetapi saudara, ketika Tuhan memberikan dan mengizinkan itu, mari bersama-sama sadar, kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kita sesuai dengan caranya Dia. Meskipun terkadang cara yang Tuhan pakai tidak pernah bisa kita pahami. Saudara, siapakah Andreas dan Filipus ini? Saudara, mereka bukan orang yang baru kenal Yesus di dalam peristiwa ini. Di dalam pasal-pasal sebelumnya kita melihat bagaimana Filipus dipanggil oleh Yesus untuk mengikut Dia. Dan bahkan di dalam pasal 1 ayat yang ke-45, di situ kita menemukan bagaimana Filipus ini memperkenalkan Yesus kepada Nathanael, sehingga Nathanael mengikut Yesus. Ketika ada orang yang memperkenalkan seseorang kepada yang lain, saudara, itu berarti dia tahu terlebih dahulu orang yang akan diperkenalkannya kepada orang lain. Jadi saya juga menyadari bahwa ketika Filipus memperkenalkan Yesus kepada Nathanael, itu berarti bahwa Filipus sudah terlebih dahulu mengenal Yesus. Bahkan di dalam pasal-pasal sebelumnya kita juga melihat bagaimana Yesus melakukan berbagai mukjizat dan murid-muridnya ada di sana. Bahkan di pasal sebelumnya kalau kita baca di dalam Injil-Injil yang lain, Bapak Saudara, sebelum peristiwa ini Yesus pernah menyuruh ke-12 muridnya ini untuk pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung. Untuk apa? Untuk memberitakan kerajaan Allah. Ketika mereka pergi, Yesus berpesan kepada mereka, jangan bawa apa-apa, jangan bawa bekal, pergi. Saudara, ketika mereka pergi, mereka tidak membawa apa-apa. Tapi ketika mereka pulang, mereka menceritakan apa yang dilakukan Allah melalui mereka. Mereka menyembuhkan orang yang sakit dan banyak hal yang besar yang mereka lakukan. Dan bahkan mereka tidak kelaparan meskipun tidak membawa apa-apa. Tapi pertanyaan saya adalah begini. Kenapa di peristiwa ini kedua orang yang sudah mengalami hal-hal yang besar yang Allah kerjakan dalam kehidupan mereka, mereka bisa berkata, tidak bisa, tidak ada jalan keluar, mustahil bisa memberi makan 5.000 orang. Saudara, oleh sebab itu saya menyadari bahwa penting kita melihat Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa, bukan hanya sekedar nabi, tapi Tuhan yang berkuasa. Biarlah bagian yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara, menolong kita untuk diingatkan kembali, untuk melihat bahwa ketika ada masalah keterbatasan di dalam hidup kita, mari pandang kepada Yesus yang adalah Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk belajar bersama tentang Yesus. Dia Tuhan dan bisa diandalkan. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, kita mengetahui bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang melalui mujizat. Tetapi hal ini, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita tentang ada satu hal besar yang pernah dilakukan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama Tuhan pernah melakukan sesuatu yang besar seperti yang Yesus lakukan di bagian ini, yaitu memberi makan
orang Israel yang sedang berjalan di padang gurun, memberikan mana kepada mereka. Saudara, ada kesamaan antara apa yang dilakukan dengan Tuhan dengan Tuhan di perjanjian lama dengan apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam perjanjian baru. Yaitu sesuatu yang besar yang bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah bisa dikerjakan dan bisa dilakukan. Memberi makan 5.000 orang dan memberi makan orang Israel. Saudara, hal ini Yohanes catat supaya kita benar-benar menyadari bahwa Yesus itu Tuhan dan Dia bisa diandalkan. Kalau kita memperhatikan ayat yang kelima, saudara, di sana Yesus menyatakan kepeduliannya terhadap orang banyak yang berbondong-bondong yang dilihatnya. Di sana dikatakan ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Nah, melalui ayat ini Bapak Ibu Saudara, Yohanes memperlihatkan kepada kita ada pribadi yang peduli kepada orang-orang yang ada di sana, yaitu Yesus. Yesus tidak membiarkan orang-orang yang berbondong-bondong itu kelaparan dan terlantar. Yohanes tidak berhenti pada kepedulian Yesus, saudara. Tetapi Yohanes melanjutkannya dengan Yesus melakukan sesuatu yang besar, memberi mereka makan. Meskipun kita tahu pernyataan Andreas, mustahil itu bisa terjadi. Tetapi perhatikan saudara, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang besar untuk memberikan solusi di dalam keterbatasan yang dimiliki oleh Filipus dan Andreas. Bukankah hal ini mengingatkan kita bahwa Allah itu terus bekerja dan memberikan yang terbaik kepada ciptaannya, meskipun ciptaannya itu terkadang tidak baik? Bukankah hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa ada pribadi yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya dan yang sanggup memelihara ciptaannya? Kalau kita lihat ayat-ayat di awal, diperlihatkan kepada kita bahwa orang yang banyak itu punya motivasi yang salah, tetapi Tuhan tidak mengabaikan mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan memberi mereka makan. Saudara, bukankah saya dan kita semua juga terus mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Meskipun terkadang hidup kita melenceng dari jalan apa yang Tuhan kehendaki, tapi kasih Tuhan, pemeliharaannya tidak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari hal ini, mari kita mencoba melihat diri kita. Mari kita mencoba melihat diri kita dan memperbaiki apa yang salah di dalam diri kita. Kisah 5 roti dan 2 ikan bukan hanya sekedar bicara tentang mujizat membuat orang kenyang, tetapi kisah ini menceritakan tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Bapak Saudara, sudahkah Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup kita? Di minggu-minggu Prapaskah ini, apakah kita masih peduli untuk membereskan motivasi yang salah di dalam hidup kita? Di minggu-minggu Paskah ini, masihkah kita menyadari untuk semakin memandang kepada Yesus yang adalah Tuhan? Saudara, saya percaya bahwa ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk memandang Dia yang adalah Tuhan yang berkuasa dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Ketika kami melihat kehidupan orang banyak yang mengikut Engkau,
Dan ketika kami melihat Filipus dan Andreas, Tuhan, kami malu. Karena terkadang itu diri kami, dan terkadang itulah kata-kata yang sering kami ucapkan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni kami jika selama kami mengikut Engkau menemukan motivasi-motivasi yang keliru di dalam kehidupan kami. Mungkin kami punya motivasi yang salah. Ya Tuhan, kami mohon, ampuni kami. Dan kami rindu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh terus memampukan dan menolong kami, sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini, dan ketika Tuhan mengizinkan kami mengalami banyak hal, tolong kami Tuhan, untuk boleh terus memandang kepada Yesus yang adalah Tuhan, yang hadir, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.